Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Amma ba'd. Jemaah para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbicara tentang Lailatul Qadar dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Disampaikan secara runtut dan sederhana. Pertama, kita akan membacakan surat Qadar lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Lanjut ke poin kedua. Ada yang bertanya, apakah sama artinya Lailatul Qadri dan Lailatul Qadri serta Lailatul Qadri? Prinsipnya artinya sama. Malam kemuliaan. Kenapa dibaca Lailatul Qadri? Ini disebabkan ada salah satu huruf jar yang mendahulunya, yaitu huruf fi. Coba perhatikan di ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di sini tidak didahului oleh huruf-huruf lain, tapi langsung menjadi mubtada, subjek. Makanya disebut atau dibaca Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Lalu bagaimana contoh dengan Lailatul Qadri? Ada doa yang banyak juga orang memakainya. Kami baca pelan-pelan. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri hadhis sanati. Atau bisa dibaca dengan begini. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri hadhis sanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami perjumpaan atau bertemu dengan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar di tahun ini. Selanjutnya, poin ketiga. Poin ketiga adalah apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Dengan kata lain, apa arti Lailatul Qadar itu sendiri? Menurut Al-Quran, minimal paling tidak ada 3 arti. 1. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang mulia atau sangat mulia. Dikarenakan apa? Pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sangat mulia. Karena mulia,
diturunkan pada suatu malam, maka malam itu pun menjadi mulia. Malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Arti yang kedua dari Lailatul Qadar adalah malam yang sangat sempit, malam sempit. Ulama menafsirkan malam yang sempit adalah karena pada malam hari itu begitu banyaknya malaikat yang turun ke bumi di bawah pimpinan malaikat Jibril. Untung saja malaikat itu tidak mengambil ruang dan tempat. Kalau itu terjadi, tentu sangat sempit sekali dunia ini. Arti ketiga dari Lailatul Qadar adalah malam keputusan, malam ketetapan. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dengan seizin Allah mengurus urusan, mencatat, menulis, menetapkan segala urusan di muka bumi ini, termasuk urusan manusia untuk 1 tahun ke depan. Apakah orang itu akan panjang umur? Apakah akan menemui ajalnya? Apakah lancar segala urusannya? Apakah ada bala bencana musibah? Ataukah meningkat amal ibadahnya? Atau dilumuri dengan kemaksiatan? Atau lain-lain kebaikan? Bahkan sebaliknya terjerumus dalam kesesatan. Oleh sebab itulah kita diminta untuk berdoa, memohon kepada Allah kiranya perjalanan, keputusan, ketetapan yang akan ditetapkan untuk kita 1 tahun ke depan itu meningkat amal ibadah, panjang umur dalam ketaatan, rezeki yang luas dan halal dan banyak, dilindungi dari segala macam mara bahaya, malapetaka, bencana, musibah dan sebagainya. Betapa tidak, beberapa kali saja, beberapa hari kita berdoa, Allah Maha Kasih mengabulkan doa kita. Tapi ini sama dengan berdoa 83 tahun. Bayangkan, tentu insya Allah Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Sebelum berlanjut, kami juga ingin menyampaikan bahwa di malam Qadar atau malam kemuliaan itu, bahwa segala amal ibadah, karena mulianya segala amal ibadah kita diganjar dengan 83 tahun. Dan malam itu juga penuh keberkahan. Berkat atau berkah bahasa Arab, bahasa kitanya kebaikan yang ditambah, berkembang kebaikan ditambah, dan seterusnya. Pada malam Lailatul Qadar itu juga doa sangat mustajab. Pada malam Lailatul Qadar itu pula dosa-dosa yang kita minta ampunkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang keempat adalah kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil lailatul qadri lailatul 27 rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Muawiyah dari Muawiyah ibni Abi Sufyan, anak dari Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga mereka berdua diridhai Allah. Dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi lailatul qadri, berkatalah Nabi bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatul 27,
adalah malam ke-27. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Tapi sebagian kalangan ahli hadis menyatakan bahwa hadis ini tidak sampai derajatnya kepada perkataan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, tapi sampai derajatnya hanya kepada seorang sahabat. Walau demikian, banyak sekali riwayat dan hadis yang tidak bertentangan, artinya sejalan dengan hadis di atas atau pendapat sahabat di atas. Salah satunya berasal dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wallahi inni li'a'lamuha hiya al-lailatu allati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha lailatu 27, riwayat Muslim. Artinya, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bersumpah. Bayangkan sekaliber sahabat bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, bukan main-main, artinya betul-betul terjadi. Wallahi, demi Allah, kata Ubay bin Ka'ab, inni li'a'lamuha, sesungguhnya aku betul-betul mengetahui Lailatul Qadar itu. Hiya, bahwa Lailatul Qadar itu adalah al-lailatul lati amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam di mana Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukan biqiyamiha, untuk melaksanakan atau melakukan sholat di malam itu. Itulah Lailatu 27, yaitu malam yang ke-27. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Walaupun demikian, Lailatul Qadar tidak saja jatuh di malam 27, sering juga di malam ke-29 Ramadan. Di riwayat-riwayat atau hadis yang lain, bisa jatuhnya Lailatul Qadar itu pada malam ke-21, ke-23, dan 25. Namun menurut kalangan ulama, yang sering terjadi Lailatul Qadar itu pada malam 27 ataupun 29. Kenapa ini seolah-olah hadis yang satu bertentangan dengan yang lain? Sama sekali tidak. Ini mengisyaratkan agar kita untuk beribadah, terutama dengan giat pada 10 malam bulan Ramadan, terutama bilangan ganjilnya. Lalu poin kelima, andai kata itu adalah malam Lailatul Qadar, waktunya kapan itu? Menurut Ustadz Adi Hidayat, berdasarkan nas Al-Quran, bahwa malam Lailatul Qadar itu mulainya sehabis Isya sampai mendekati subuh. Setelah habis yang Isya sampai fajar atau mendekati subuh. Poin yang keenam, tentu ada tanda-tanda kedatangan Lailatul Qadar. Sama umumnya. Contohnya, jika hari cenderung akan hujan, potensial hujan, maka tanda-tandanya ada awan atau mendung. Mirip-mirip saja dengan kedatangan Lailatul Qadar. Ada tanda alam,
Ini bisa dikumpulkan dari riwayat, keterangan-keterangan ulama, dan hadis Rasulullah paling tidak ada beberapa. 1. Pada malam hari itu tidak ada bintang yang jatuh atau meteor yang nampak jatuh. Kedua, tidak ada hujan, apalagi hujan yang sangat deras. Ketiga, cuaca sejuk sekali. Tidak panas dan tidak terlalu dingin. Yang pasti tandanya adalah pada pagi harinya setelah berlalunya Lailatul Qadar, matahari bersinar dengan lembut. Matahari kelihatan nampak besar bulat, tapi tidak mengeluarkan cahaya yang panas. Sebagian ulama menyatakan bahwa cahaya matahari dikalahkan oleh begitu banyaknya cahaya malaikat yang berbondong-bondong naik ke langit. Yang keenam, apa yang dialami seseorang yang mendapat malam Lailatul Qadar saat itu? Orang itu akan mengalami kesejukan luar biasa, bahagia yang sangat terasa. Salatnya nampak khusyuk, doanya dia merasa akan dikabulkan oleh Allah. Dia bertobat, mohon ampun, seakan-akan Allah menjawab. Terasa senang sekali. Ibadah yang dilakukan dirasakan sangat beda daripada hari-hari sebelumnya. Hatinya sangat tenang, luar biasa. Tidak jarang diikuti ketika dia saat tertidur, mungkin beberapa menit atau beberapa jam. Boleh jadi dia mendapat mimpi. Mimpi bertemu tentang Lailatul Qadar, atau bertemu dengan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan para sahabat. Ini banyak terjadi di kalangan ulama mengalami seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bermimpi tentang Lailatul Qadar. Tetapi di pagi harinya Allah melupakan isi mimpinya. Hikmahnya apa? Supaya umat tidak harus terfokus bahwa Lailatul Qadar itu mimpinya harus satu atau demikian saja. Ketujuh, apa yang dilakukan oleh kita di malam Lailatul Qadar itu? Banyak yang dapat kita lakukan. Salat, berzakat, berinfak, bersedekah, berbuat baik, berdoa, minta ampun, dan beriktikaf, baik di masjid maupun mushola atau langgar. Ada perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan beriktikaf di mushola atau langgar. Tapi kecenderungan sebagian ulama terbesar membolehkan. I'tikaf artinya berhenti sebentar di langgar, mushola atau masjid. Berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, beriktikaf. Apakah beramal baik di sana, membaca Quran, merenung, bertafakur, dan sebagainya. Yang penting melakukan perbuatan amal baik.
ke-8, apakah ada bacaan khusus jika kita merasa bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Jika kita merasa bahwa malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar, apakah ada bacaan khusus untuk malam Lailatul Qadar? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah lebih kurang begini. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata aku merasa bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, bacaan apa yang harus aku baca?" Rasulullah mengajarkan, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, menyukai, menyenangi orang-orang yang minta maaf, meminta ampun. Maka maafkanlah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Kesembilan, saudara pendengar yang berbahagia, kita dapat menyaksikan, kita dapat merasakan bahwa seseorang tandanya sadar tidak sadar dia mendapatkan Lailatul Qadar pada saat setelah Ramadan berlalu, setelah bulan Ramadan telah selesai. Kita akan melihat dan merasakan apakah orang itu amal ibadah kebaikannya bertambah ataukah berkurang, meningkat ataukah menurun. Jika meningkat, dia mendapatkan Lailatul Qadar. InsyaAllah, hanya Allah yang Maha Tahu.